Salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 783 ayat 1 dan ayat 4. Pasalu Corona muliai Dana tarasa sahalu Ilehomi Ditongos Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 3 yang berkata demikian. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, hari yang ke-7, hari Sabat itu adalah hari perhentian bagi Tuhan Allah. Setelah 6 hari lamanya bekerja dan menyelesaikan karya penciptaannya, maka Allah memberkati dan menguduskannya. Saudara jemaat Tuhan, apakah Allah mau mengatakan bahwa hari-hari yang lain itu tidak diberkati, tidak ada berkat di dalamnya, sehingga Allah mengatakan hari yang ke-7 itu hari yang diberkati? Apakah Allah bermaksud untuk mengatakan bahwa hari-hari yang lain itu adalah hari yang haram, sehingga Allah mengatakan hari yang ke-7 itu hari yang dikuduskan? Jemaat Tuhan, sesungguhnya tidaklah demikian. Semua hari-hari dalam tahun-tahun kehidupan kita adalah baik. Semua hari itu telah dikuduskan, dan di dalamnya selalu ada berkat Tuhan. Kalau memang demikian, apakah sesungguhnya yang Tuhan maksudkan dalam ucapannya pada ayat renungan hari ini? Apakah makna dari isi ucapan Allah tentang hari yang ke-7 secara substansinya? Demikianlah disebutkan tentang arti dari pernyataan Allah tentang hari ke-7 secara substansinya. Pertama, hal berharga yang mau Tuhan sampaikan kepada kita lewat pernyataannya tentang hari ke-7, tentang hari perhentiannya yang dikuduskan dan yang diberkati itu adalah hari yang ke-7, hari Sabat itu haruslah kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan. Sebab ada kalanya Tuhan Allah beralih posisi dari posisi pemberi menjadi penerima. Kalau tadinya pada satu sisi
posisi Allah pada masa karya penciptaan sebagai posisi pemberi, kalau posisi Allah sebagai pemberi berkat dan keselamatan kepada kita, maka setelah Allah selesai mengerjakannya untuk kita, atau setelah Allah memberikan segala yang baik kepada kita, maka di sisi yang lain Allah itu menjadi penerima, yaitu penerima ibadah kita sebagai umat manusia, sebagai penerima berkat Tuhan, yaitu ibadah pujian dan ucapan syukur. Artinya jemaat Tuhan, umat manusia itu harus memberi hidupnya untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mempersembahkan hal-hal yang baik kepada Tuhan dalam hari-hari kehidupannya, sebagai imbal balik dari perbuatan baik yang telah Tuhan kerjakan untuk kita. Karena kita telah menerima karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah kepada kita, maka kita harus beribadah kepada Dia dan menguduskan hari Sabat. Itu sebabnya dikatakan, supaya kita hidup beribadah kepada Tuhan, beribadah memuji kehebatannya, mensyukuri keselamatan yang telah dikerjakannya untuk kita, dan mensyukuri berkat-berkat jasmani yang telah diberikan kepada kita, serta berkat-berkat rohani melalui kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan kepada kita, yaitu kemenangan atas maut supaya kita tidak binasa. Hari kebangkitan itu adalah hari selesainya pekerjaan penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Itu sebabnya kita umat Kristen menguduskan hari Sabat itu pada hari Minggu, karena hari kebangkitan Yesus, hari kemenangan itu terjadi pada hari Minggu. Jemaat Tuhan, segala kebaikan Tuhan lewat karyanya dalam hidup kita haruslah kita respon balik dengan perbuatan baik melalui persembahan ibadah kita yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan, memberikan anggota tubuh kita hanya untuk melakukan pekerjaan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan di sepanjang hari-hari kehidupan kita. Semua hari-hari itu harus kita buat hari-hari yang kudus sebagai hari penyembahan untuk ucapan syukur kepada Tuhan. Kemudian jemaat Tuhan yang terkasih, apabila Tuhan telah membuat hari Sabat itu menjadi hari yang khusus, hari yang dikuduskan, hari yang diberkati, maka kita juga harus menguduskannya, serta memakai hari itu untuk beribadah kepada Tuhan dalam persekutuan berjemaat. Janganlah kiranya kita undur diri dari persekutuan dan meninggalkan persekutuan itu begitu saja, seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani yang mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Marilah kita menyatakan sikap dengan mengatakan, seperti yang dikatakan oleh pemazmur, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mazmur 84 ayat 11. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, sebagaimana firman Allah kepada umat Israel yang mengatakan, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Ulangan 5 ayat 15. Maka demikianlah juga kepada kita umat Kristen diingatkan, supaya kita juga menguduskan hari Sabat. Sebab kita tadinya sudah terancam binasa oleh maut karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita lewat kebangkitannya, sehingga kita menjadi menang atas maut. Oleh kemenangan itu, kita harus merayakan hari Sabat Tuhan dengan datang beribadah kepada Tuhan di dalam persekutuan gereja. Janganlah kiranya kita sibuk memakai semua waktu kita hanya untuk mencari dan mencari, hanya untuk memenuhi hak dan keuntungan diri kita sendiri. Tetapi marilah kita berikan juga waktu untuk memberikan hak Tuhan yang harus kita persembahkan melalui ibadah kita kepadanya, yaitu ibadah yang sejati. Dalam kitab Keluaran 16 ayat 29, Musa berkata, perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari.
tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Artinya jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus memberikan waktu kita untuk penyembahan penuh kepada Tuhan. Janganlah kiranya kita menjadi pribadi yang menghabiskan waktu kita hanya untuk mencari keuntungan kepada diri kita sendiri. Karena Tuhan berhak atas itu, dan kita dituntut untuk mengindahkannya. Jika Tuhan sudah bekerja untuk memberikan dan mendatangkan segala yang baik kepada kita, apakah yang layak untuk kita perbuat bagi Tuhan? Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Engkau telah mengingatkan kami supaya kami selalu beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Supaya kami membuat hari-hari yang Kau berikan kepada kami menjadi hari-hari yang kudus, yang harus kami pakai untuk beribadah, menyembah Tuhan, mengucap syukur, dan memuji kehebatan, kedahsyatan, dan kemahakuasaan Tuhan. Biarlah kiranya kami menjadi umat yang beribadah dengan hati, bukan hanya dengan menghadirkan fisik, karena Engkau melihat hati, bukan melihat muka. Terimalah ibadah kami ya Bapa, menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu yang kudus. Bapa di surga, kami berdoa untuk kesembuhan saudara-saudara kami umat jemaat yang sedang sakit saat ini. Ulurkanlah tangan-Mu ya Bapa untuk mereka. Jamahlah tubuh mereka, berikanlah kesembuhan. Karena kuasa Tuhan sanggup untuk memulihkan mereka. Kuasa-Mu sanggup untuk menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas tuntunan perlindungan yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas mereka. Tuntunlah mereka untuk melewati melalui hari-hari yang Engkau tambahkan untuk mereka. Dan biarlah tahun yang baru yang Engkau tambahkan itu menjadi tahun yang berlimpah berkat dan sukacita yang telah Engkau sediakan bagi mereka. Berikanlah Tuhan umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita kepada mereka. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami satu hari ini hanya kepada-Mu saja. Berkatilah ya Bapa segala usaha dan pekerjaan kami, dan biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan apa yang kami kerjakan, dan berikan keselamatan kepada kami ya Bapa. Jauhkan dari kami celaka. Berkatilah hidup kami, berkatilah keluarga, anak-anak kami dan sanak saudara kami. Terima kasih ya Bapa. Kuduskanlah kami dari segala dosa yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.